firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini dua bagian, yaitu kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, dan yang kedua 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kepada kedua hamba Tuhan dipersilakan untuk membacakan. Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menetapkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di Mizpah. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu dia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapatkan kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat kamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemalas dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian bersabdalah Tuhan. Bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan pujian Des Persekutuan Anak untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan. Luar biasa semangat untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Beristimewa segala berkat-berkat yang Tuhan terus limpahkan bagi kita semua. Luar biasa tahun ini kita diberkati dengan berbagai berkat keurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan, kita Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga 10 dan 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat 13. Dari kedua bagian pembacaan ini diberikan satu topik dalam perenungan ini yang berkata kasih sebagai perekat keluarga. Kasih sebagai perekat keluarga. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau minggu lalu kita berbicara masalah silsilah keluarga, itu sesuai dengan tema khotbah yang disampaikan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan lagi-lagi kita masih ada di sekitar hubungan keluarga satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sosial, hubungan yang paling erat adalah hubungan antara keluarga. Bapak dan Ibu, suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, kakak beradik. Hubungan yang baik akan menjadikan hubungan keluarga sebagai satu tim yang kuat. Kalau dalam keluarga itu aman-aman saja, barangnya ngombe apa ya? Ngombe apa nih bahasa Tuhan? Ngombe lele atau saling ada dalam kekacauan. Yang jelas segala sesuatu yang akan dilaksanakan, dikerjakan, itu pasti tidak akan terjadi. Contoh kecil, ada suami istri pada ngombe polita atau tidak saling baku sapa. Biasa ada masalah kecil-kecil saja. Pasti dalam kehidupan keluarga beberapa hal itu masing-masing membawa apa nama. Tidak ada perencanaan bersama. Istri merencanakan yang ini, suami merencanakan yang satu lagi. Tidak ada komunikasi. Demikian pula orang tua dan anak. Kalau anak marah sama orang tua, barang mau orang tua mandi dia. Kalau orang tua marah sama anak-anak itu wajar, karena orang tua mengajarkan yang baik kepada anak-anak. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan dalam kebaikan akan saling mendukung, memberi support, memberikan penguatan dan memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Tetapi jika di antara hubungan keluarga itu ada kebencian, maka itu akan menjadi
hubungan yang paling buruk tidak dahulu. Ane langsung tabara maruah pasti akan kacau, pakai pisah kasar. Nah, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kisah Esau dan Yakub diwarnai dengan perseteruan yang bermula dari keputusan Esau untuk menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya karena rasa lapar dan keinginan hatinya untuk menikmati semangkuk kacang merah. Peristiwa itu diteguhkan ketika Yakub atas bantuan ibunya berhasil memperdaya kesaktiannya untuk mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Itu cerita dalam bacaan. Setelah bertahun-tahun berpisah, Yakub mengalami banyak sekali pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Perjumpaan dan pergumulan Yakub dengan Allah telah membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan Yakub. Dia yang tadinya lari dengan ketakutan dari rumah ayahnya, kini dia memiliki kekuatan dan keyakinan yang pasti akan perkenan Tuhan. Esau tidak membalas dan dia tidak menaruh dendam. Esau justru berlari mendapatkan Yakub, memeluk dan menciumnya dalam satu pelukan persaudaraan. Yakub menyebut Esau sebagai Tuhan, yang menunjukkan bahwa Yakub dengan kerendahan hatinya untuk kembali pada posisi semula sebagai adik. Dan Esau pun menyapa Yakub sebagai adik, pertanda bahwa ia sudah melupakan peristiwa yang telah berlalu berpuluh tahun yang telah mereka lewati. Dan peristiwa itu yang telah merusak tali persaudaraan mereka. Dulu karena perebutan warisan membuat mereka bermusuhan. Esau tidak lagi mempersoalkan tentang warisan itu. Ini mengandung makna bahwa Esau telah berubah. Keduanya telah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, baik Esau maupun Yakub. Itulah yang terjadi antara dua kakak beradik ini. Lalu kita masuk dalam pembacaan yang kedua Rasul Paulus dalam suratnya memberi nasihat tentang keutamaan kasih dalam kehidupan bersama sebagai jemaat Allah. Karena jemaat di Korintus adalah jemaat yang
Kristiani. Tetapi di dalamnya ada persaingan yang tidak sehat yang dilakukan tanpa kasih. Karena itu hal ini bagi Paulus, ini adalah praktek hidup kekristenan yang berbahaya. Karena tanpa kasih, perlahan-lahan pasti menuju pada kemegahan diri, menuju pada kepentingan diri sendiri, kesombongan diri hati, dengki, dan ini semua akan merusak kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Lalu Paulus mempunyai rencana yang indah, mau menjelaskan kualitas hidup dalam kasih sebagai pengikut Kristus. Yang mungkin yang mereka alami pada saat itu baru bertentangan dengan praktek hidup yang ada di Korintus. Hidup dalam kasih, yaitu sabar. Kasih adalah kekuatan untuk mengalahkan nafsu jahat atau kemarahan. Kasih itu dapat menerima kepahitan. Kasih itu dapat menerima luka hati dan hasutan tanpa meninggalkan dendam dan kebencian. Murah hati, tulus dan bersih, tidak bersungut-sungut. Kasih itu selalu mendorong seseorang menuju sukses, bukan saat menjatuhkan. Kalau kita saling mengasihi, tidak ada satu dengan yang lain yang saling cemburu. Kasih itu akan mendorong seseorang untuk menuju sukses. Barat tahun yang lalu tadi, macam apa dia? Mulai kita dia mengalami kesuksesan. Lalu bagaimana masa depan anak-anak kita? Aneta paling kagak baru mau bangun, tidak melakukan sesuatu. Bagaimana masa depan mereka? Kasih itu akan membawa seseorang untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Kasih itu akan membawa seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu. Biasanya kalau mewali roh 2 tahun mau beheng. Ada saja orang biasa
akan membawa seseorang untuk senantiasa saling mengarahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, dari kedua bagian pembacaan firman Tuhan, apa maksud dan makna firman Tuhan ini? Baik bisa mengenai Esau dan Yakub, pun apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan ini mengajak serta mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kasih, bukan perselisihan, bukan permusuhan. Hanya dalam keluarga, kalau satu keluarga itu banyak saudara-saudara, kalau salah kita mengarahkannya, salah kita untuk mengaturnya, maka pasti biasanya terjadi perselisihan. Ini saya minta maaf di luar tahun ini tidak, dan kita berdoa supaya tidak terjadi. Pembagian harta warisan hanya barat atau marwah akan menjadi petaka bagi anak-anak. Tetapi kalau kita mengaturnya dengan sebaik mungkin, dengan seadil-adilnya, hubungan orang tua dan anak akan semakin bagus, semakin baik, dan hubungan antara anak, saudara dan saudara pun mereka akan selalu baik, ramah, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian hanya karena harta. Apa yang dialami Yakub dan Esau itu menjadi pelajaran. Kembali mereka menyadari bahwa hak keseluruhan itu tidak akan menjadi satu modal bagi kehidupan seseorang, tetapi modal utama kita bagaimana kita meyakini akan pimpinan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Esau pun diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang terjadi antara Yakub dan Esau, ketika Yakub akan memberikan harta kepada Esau, Esau menolak. Mengapa dia menolak? Bukan karena dia masih marah, bukan karena dia masih dendam, tetapi satu hal yang Esau sangat sadar, yaitu selama mereka berpisah, kasih dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan Esau sungguh luar biasa. Dia merasakan itu, maka dia katakan kepada Yakub, tidak perlu lagi engkau membagikan harta itu kepadaku, karena dia sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Demikian kita sebagai umat Tuhan. Dalam kehidupan kita keluarga, saudara-saudara, persoalan harta gunung ini
yang penting ini belum. Kita harus giat dalam bekerja, berdoa sambil kita berusaha. Baru ini yang kaya ini, kubui dan ide, kubui barang mana di dalam doa, berbeda pandaiku. Tetapi Tuhan beri kita waktu kesempatan untuk berjuang dan berusaha. Karena itu menemukan firman Tuhan. Kasih adalah perekat. Perekat itu sama dengan lem. Kasih adalah lem yang kuat dalam kehidupan keluarga. Untuk menjaga kehidupan, bahkan keutuhan hidup dalam persaudaraan. Kasih dapat menolong untuk dapat memulihkan hubungan yang retak, hati yang terluka, dan kepercayaan yang ternoda. Kasih adalah menjadi karakter hidup kekristenan, yaitu sebagai pengikut Kristus dalam hidup. Kasih Kristus yang sungguh dan benar menjadi teladan dalam diri dan dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena berapapun hebatnya pengetahuan kita, berapapun banyaknya pencapaian kita, nodaannya yang ide-ide. Kalau kita mau hidup berkat Tuhan, kita tidak bisa hidup, apalagi tahun ini. Luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan segala berkat Tuhan. Coklat, kopi, dan lewat usaha-usaha pekerjaan lainnya. Lalu harian tidak sama harian yang lalu-lalu dengan hari-hari ini. Mengapa karena harga coklat cukup meningkat? Karena itu firman Tuhan, berapapun banyaknya pencapaian kita, berapapun banyaknya bahkan tingginya kehidupan kita, berapapun banyaknya talenta atau karunia yang kita miliki, tapi ingat, jika kita tidak memiliki kasih, maka segala pencapaian dan kelebihan kita itu semuanya menjadi sia-sia. Semuanya menjadi tidak berguna. Karena itu, peliharalah kasih sebagai suatu perekat, sebagai modal dasar kita dalam menjalani kehidupan, dalam hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, dan juga dalam hubungan persaudaraan, dalam persekutuan sebagai jemaat. Karena itu renungkanlah, hayatilah firman Tuhan ini. Kiranya dengan kasih yang kita miliki, kita dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita, bukan dengan kebencian, bukan dengan permusuhan, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Kita menanggapi firman Tuhan
sebagai penyambutan kita untuk itu kita melakukan pujian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda. Thank you.
upaya meluruskan iman Kristen. Inilah pertanyaan dan jawaban pada minggu pertama. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, kita ucapkan secara bersama-sama. Tuhan, sebelum kita lanjut, dipersilakan persembahan pujian dari persekutuan perempuan jemaat untuk